Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zulfia Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow dan tingkatan kebutuhan Maslow, serta menganalisis sebuah karya cerpen yaitu Cinta Dalam Diam karya Oppie Lestari. Teori hierarki kebutuhan Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan tingkat pertama yang paling rendah yang harus dipenuhi dan dipuaskan oleh karyawan sebelum dirinya mencapai kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan ini terdiri atas makan, minum, pernapasan, dan lain-lain. Di cerpen Toko Aku tidak diceritakan kesulitan di tingkat kebutuhan ini. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Makanan tidak jadi masalah di sini. Diceritakan atau tidaknya diceritakan, kita tahu si Aku ini pasti sarapan sebelum ke kampus. Artinya, terpenuhi kebutuhan dia untuk makan, pakaian juga. Tidak adakah masalah dengan seragam atau outfit dia ke kampus? Berarti aman. Tempat tinggal, dari awal aja diceritakan dia bangun di kamar. Rumahnya tenang, dekat alam yang segar. Berarti kebutuhan tempat tinggalnya terpenuhi. Kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman, termasuk kebutuhan dalam mengikuti peraturan secara struktural, peraturan dan tata tertib, undang-undang dan batasan-batasan tertentu. Nah, kebutuhan selanjutnya dari cerita Cinta Dalam Diam yaitu dari awal cerita, keamanan bagi tokoh Aku terpenuhi, di mana dia bangun tidur dengan perasaan baik-baik saja, bahagia dengan keadaan sekitar, alamnya teduh, dia juga berada di rumah yang kondusif dan tidak terganggu apa-apa. Terus diceritakan dia pergi ke kampus dari lorong sempit dan perjalanan yang masih sepi, tidak ramai, perjalanannya aman sampai dia tiba di kampus. Tidak diceritakan ada gangguan apapun secara fisik maupun psikologi, berarti kebutuhan rasa amannya terpenuhi. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada saat ini individu akan merasa sangat kesepian dan terisolasi dari pergaulan. Individu akan membutuhkan teman dan perhatian dari seseorang. Nah, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan rasa kasih sayang. Kebutuhan ini jadi pokok masalah di sini. Di awal, kebutuhan secara sosial cukup terpenuhi, di mana tokoh Aku mendapat perhatian yang baik dari ibunya. Kebutuhan kasih sayang di rumah terpenuhi, tapi di kampus yang jadi inti konflik cerita di sini adalah kebutuhan kasih sayang orang lain yang dirasakan tokoh Aku. Dia suka sama seseorang, butuh orang tersebut, tapi merasa tidak pantas memiliki dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Kebutuhan rasa kasih sayang ini di sini tidak terpenuhi karena halangan tadi. Kebutuhan harga diri ada 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan, berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk memberi keyakinan dan kehidupan serta kebebasan. Yang kedua, kebutuhan terhadap nama baik, status, keberhasilan, pengakuan, perhatian, dan penghargaan. Pemuasan kebutuhan terhadap harga diri akan membawa kepada keyakinan diri, kekuatan, kemampuan, dan pemenuhan diri. Nah, kebutuhan keempat ini menjadi pokok pendukung dalam permasalahan dalam cerita,
Karena kebutuhan kasih sayang tadi tidak terpenuhi, sebab tokoh aku merasa tidak percaya diri untuk berusaha dan mengungkapkan perasaan, sehingga tidak mendapatkan seseorang yang dia suka. Nah, itu disebabkan kebutuhan penghargaan tadi, rasa harga diri yang tinggi, gengsi, atau sebenarnya kurangnya rasa percaya diri atau rasa minder, sehingga kebutuhan ini menjadi halangan. Kebutuhan penghargaan ditakutkan tokoh aku tidak terpenuhi sehingga tidak berani memulai usaha, dan akhirnya juga tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang dalam hal pria yang dia sukainya. Pada peringkat kebutuhan aktualisasi diri, setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ini sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing ingin mewujudkan diri sebagai seorang yang mempunyai kemampuan unik. Pada dasarnya, kebutuhan ini bertujuan untuk membuat seluruh potensi yang ada pada dalam diri seseorang sebagai sesuatu wujud nyata, yaitu dalam bentuk usaha aktualisasi diri. Nah, kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang terdapat dalam cerpen Cinta Dalam Diam. Nah, pada cerita ini bisa dikatakan kebutuhan aktualisasi dirinya yang menjadi solusi atau peleraian masalah. Karena untuk memperbaiki rasa penghargaan dan harga diri, mengatakan rasa percaya diri dan agar tokoh aku merasa pantas. Aktualisasi dirilah yang perlu dilakukan sehingga potensi menjadi kualitas baik terpenuhi. Dan semoga dapat membuka dan mengubah pikirannya yang tadi tidak berani mengungkapkan perasaan. Jadi, kesimpulannya dari cerpen Cinta Dalam Diam karya Oppie Lestari, dari 5 tingkat kebutuhan, 2 kebutuhan dasar terpenuhi, tingkat ketiga menjadi pokok konflik, tingkat keempat dan 5 tidak terpenuhi dan justru yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya.